Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu melaksanakan atau merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara kita. Nah, di sini saya menampilkan beberapa gambar dari demokrasi. Demokrasi bisa dimulai dari keluarga kita sendiri. Kita bisa bermusyawarah di suatu keluarga. Misalkan kalian disuruh ayah kalian untuk menyapu lantai dan adik kalian bertugas untuk mengepel rumah. Nah, itu dilalui dari musyawarah atau kesepakatan antar keluarga itu sendiri. Lalu bisa juga kita temukan di sekolah. Contohnya, guru sedang menyampaikan materi, lalu para siswa berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu pun merupakan suatu demokrasi. Dan di negara kita sendiri sudah melaksanakan demokrasi. Contohnya adalah kita melaksanakan pemilu selama 5 tahun sekali, mulai dari memilih kepala negara atau presiden ataupun kepala pemerintahan di desa ataupun kabupaten. Nah, kita bisa lihat hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretin yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan yang bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan salah dalam mempersepsikan istilah demokrasi. Bahkan konsep demokrasi bisa disalahgunakan oleh para penguasa, terutama penguasa yang otoriter, untuk memperoleh dukungan rakyat agar kekuasaannya tetap langgeng. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance. Nah, penerapan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, prinsip demokrasi didasari oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama.
Demokrasi adalah pelambangan dari kebebasan itu sendiri. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang bersumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin itu saja materi dari saya. Untuk tugas, kalian cari perbedaan antara negara demokrasi dan negara otoriter. Kalian buat kolom, lalu kalian cari perbedaannya minimal 7 perbedaan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.